memang ada beberapa keunggulan ya kalau kita menggunakan burung puyuh itu, jadi lebih hemat nantinya ketika pengeluaran yang digunakan untuk penelitian tersebut menjadi lebih murah. Jadi biasanya disukai gitu ya. Nah, makanya sering banyak digunakan. Nah, tetapi seringkali ini ya mahasiswa itu lost gitu ya ketika ditanya misalnya burung puyuh itu bertelur umur berapa gitu ya, puncak produksinya kapan. Nah ini sering loss gitu ya. Makanya kemudian saudara juga harus benar-benar kalau memang mau mengambil penelitian di bidang burung puyuh, tentu saja saudara harus menguasai terkait dengan burung puyuh ya. Jadi burung puyuh itu sering disebut dengan Coturnic japonica ya. Jadi kalau saudara membaca jurnal-jurnal terkait dengan penelitian burung puyuh itu pasti burung puyuh itu bukan Coturnic saja, tetapi Coturnic japonica gitu ya, Coturnic japonica. Nah, ini sejarah singkat terkait dengan burung puyuh ya. Burung puyuh ini adalah jenis burung yang biasanya tidak dapat terbang gitu ya. Ukuran tubuhnya relatif kecil, kemudian berkaki pendek dan biasanya bisa diadu gitu ya. Burung puyuh orang Jawa menyebutnya dengan gemak gitu ya. Sedangkan bahasa asingnya adalah quail dan merupakan bangsa burung liar yang pertama kali diternakkan di Amerika Serikat pada tahun 1870 dan terus dikembangkan ke seluruh penjuru dunia ya. Di Indonesia ini puyuh ini dikenal dan diternakkan sejak tahun 1979 ya. Jadi belum terlalu lama gitu ya, belum terlalu lama. Kemudian bagaimana kita membedakan antara itu apakah itu puyuh Jepang atau itu puyuh liar. Nah, ini bisa dibedakan ya. Nanti misalnya saudara penelitian gitu ya, saudara lihat ya, yang membedakan itu adalah pada jari kakinya gitu ya, pada jari kakinya. Kalau puyuh Jepang itu biasanya berjari 4 ya, berjari 4 dan 3 itu menghadap ke depan gitu ya. Jadi jumlah jarinya itu 4 dan yang 3 ini menghadap ke depan. Kemudian puyuh Jepang ini biasanya bertelur sekitar 250 sampai 300 butir per tahunnya ya. Kalau puyuh liar ini hanya mempunyai 3 jari dan semuanya menghadap ke depan. Dan puyuh liar ini biasanya bertelurnya ya seperti burung-burung yang lainnya itu 4 sampai dengan 7 butir. Kemudian dia akan berhenti bertelur, nanti itu namanya klat ya. Kalau berhenti bertelur itu namanya klat. Kemudian nanti dia akan bertelur kembali ya. Jadi kalau ritme di liar sama memang puyuh yang sudah dijinakkan itu memang berbeda ya. Jadi memang kalau Coturnic japonica ya, jadi Coturnic japonica itu memang puyuh jinak yang memang yang biasa dibudidayakan. Jadi produksi telurnya cukup tinggi antara 200 sampai 300 butir per tahunnya. Jadi cukup banyak.
Nah, kemudian kalau kita mau tentu saja mau beternak burung puyuh, maka kita harus tahu dulu bibitnya, gitu ya. Jadi bagaimana cara pemilihan bibitnya itu saudara harus paham. Jadi burung puyuh yang diternakkan di Indonesia ini biasanya adalah burung puyuh hitam dan burung puyuh coklat, gitu ya. Jadi ada burung puyuh hitam dan ada burung puyuh coklat. Nah, kalau sudah lihat telurnya burung puyuh itu juga mempunyai pola warna yang khas ya. Jadi kalau telur ayam itu warnanya coklat atau putih, kemudian telur bebek itu warnanya biru kehijauan gitu ya. Nah, kalau burung puyuh ini warna telurnya itu eh, campur ya. Jadi ada bintik-bintik kecoklatan kemudian bintik-bintik hitam. Nah, ini semuanya adalah genetis ya. Genetiknya memang seperti itu. Kemudian eh, eh, bagaimana membedakan antara puyuh jantan dan betina. Nah, ini penting. Apakah saudara mau memelihara puyuh itu untuk tujuan produksi telur atau tujuan untuk pedaging? Tentu saja kalau saudara akan digunakan untuk produksi telur, maka yang dipilih tentu saja adalah puyuh betina ya, puyuh betina. Nah, bagaimana ciri-ciri puyuh betina? Salah satunya adalah bulu dagunya itu putih ya. Jadi saudara harus melihat dengan seksama gitu ya. Kemudian bulu leher dan dadanya coklat dengan totol hitam putih. Kemudian ada pola warna bulu di bawah mata yang berwarna hitam gitu ya. Dan yang juga membedakan adalah tubuhnya ini lebih besar dari yang jantan. Kalau pada sapi, pada ayam itu kan biasanya kalau jantan itu lebih besar gitu ya. Tetapi kalau pada betina, kalau pada puyuh ini yang betina itu justru lebih besar ya, bukan yang jantan yang lebih besar, tapi yang lebih besar adalah yang betina gitu ya. Yang lebih besar adalah yang betina. Kemudian untuk puyuh jantan, ya untuk puyuh jantan ini bulu dagu, leher, dada ini berwarna coklat tua, ya berwarna coklat tua. Kemudian pada leher ini ada pola warna bulu putih ya, seperti apa? Seperti kalung ya. Jadi kalau pada itik kan juga seperti itu. Kalau ada pola bulu warna putih melingkar pada leher, itu kalau pada itik kan juga jantan ya. Demikian juga pada puyuh ya. Pada puyuh juga seperti itu. Jadi kalau ada pola warna putih yang melingkar di leher, itu berarti dia adalah puyuh jantan. Kemudian puyuh jantan ini mempunyai cloacal gland, gitu ya, mempunyai cloacal gland dan bulu bawah mata itu kalau yang betina tadi kan lebih ke hitam gitu ya. Nah, kalau pada jantan itu bulu di bawah mata ini lebih kecoklatan ya, jadi tidak terlalu hitam tetapi lebih ke arah kecoklatan. Itu yang kalau kita ingin membedakan antara puyuh jantan dengan puyuh betina ya. Jadi kalau misalnya mau untuk produksi daging, tentu kita memilih yang jantan. Bagaimana memilih jantan? Ya, kira-kira seperti ini ciri-cirinya. Bagaimana membedakan antara puyuh jantan dan puyuh betina. Kemudian kalau kita sudah tahu bibitnya gitu ya, jadi kalau bibit puyuh itu sekarang sudah gampang sekali ditemui gitu ya. Kalau saudara misalnya mau penelitian menggunakan burung puyuh, mau apa misalnya saudara mengajukan PKM dengan burung puyuh,
maka bibitnya itu sudah sangat banyak ya. Beberapa daerah itu memang ada yang memang khusus gitu ya, pada memelihara burung puyuh gitu ya. Kemudian sebetulnya burung puyuh ini juga cocok gitu ya untuk program urban farming ya, untuk memenuhi kebutuhan protein hewani gitu ya, untuk rumah tangga di kota, apa, rumah-rumah tangga di pinggiran kota gitu ya. Jadi biasanya kan di pinggiran kota itu, kalau di kota-kota besar kan ada masalah terkait dengan kebutuhan protein hewani gitu ya, karena eh, apa mereka biasanya orang urban gitu ya. Jadi kemudian kalau kita untuk memenuhi kebutuhan protein keluarga itu bisa menggunakan burung puyuh ini. Yang kedua yang harus kita ketahui adalah terkait pakan gitu ya. Jadi kalau saudara mau penelitian, saudara mau memelihara, nah ini harus tahu pakannya ya. Jadi pakan itu hal yang paling penting gitu ya. Jangan sampai saudara tidak paham terhadap pakan gitu ya. Jadi pakan itu sendiri itu dibagi berdasarkan fase-fasenya gitu ya. Jadi antar fase itu kebutuhan pakannya berbeda gitu ya. Makanya saudara harus mewaspadai itu. Jadi kalau misalnya di sini fase starter misalnya. Nah, itu tentu akan berbeda nanti dengan fase grower maupun fase fase layer atau fase bertelur. Nah, ini kita cermati yang pertama adalah fase starter. Nah, di sini kita lihat kebutuhan protein kasarnya ini minimal ya. Jadi sekali lagi kalau protein kasar itu minimal ya. Jadi biasanya pakan-pakan ternak yang beredar di pasar itu proteinnya di atas fase starter itu di atas 19% ini, karena ini minimal gitu ya. Jadi bisa 21, bisa 22% gitu ya untuk fase starter. Karena standar SNI-nya adalah minimal 19%. Kemudian kalau serat kasar itu maksimal ya, maksimal 6,5%. Kenapa maksimal untuk serat kasar ini? Tentu saja kalian juga sudah paham, karena unggas itu termasuk hewan non-ruminansia yang tidak bisa menggunakan serat kasar dalam jumlah banyak. Itu yang harus juga dipahami. Kemudian kandungan lemak kasarnya itu juga maksimum ya, maksimum 7% saja gitu ya. Bukan minimum ya, maksimum. Kemudian kita lihat di sini energi metabolisme atau EM itu minimum ya, bukan maksimum, minimum. Jadi biasanya bisa diberikan minimal ya 2.800 ini, tapi biasanya bisa juga lebih besar dari 2.800 karena standarnya adalah minimum. Kemudian aflatoksinnya ini sama biasanya, kemudian kadar airnya itu juga semua pakan sama 14% maksimum ya. Jadi kalau kadar airnya lebih dari 14% ini dikhawatirkan nanti akan lebih, karena airnya banyak itu maka jamur akan tumbuh dengan cepat gitu ya, sehingga akan mempengaruhi atau menyebabkan pakan itu lebih cepat turun kualitasnya. Ini makanya kemudian kadar air ini maksimum hanya 14% saja. Kemudian ada kadar kalsium. Nah, kadar kalsium ini juga tergantung fasenya. Kalau fase ini starter ini cukup 0,9 sampai dengan 1,2%. Tetapi kalau misalnya fase layer nanti kalsium ini menjadi lebih tinggi gitu ya. Nah, ini kalau fase starter hanya 0,9 sampai 1,2%. Tetapi nanti kalau fase layer itu kebutuhannya akan lebih besar.
Kemudian ini kebutuhan asam aminonya, ada laisin, ada metionin dan cysteine. Nah, ini kebutuhan pakan starter. Nah, kebutuhan pakan starter ini harus benar-benar diperhatikan ya, karena ini adalah masa kritis ya. Disebut masa kritis karena pada saat starter pada saat starter atau awal pertumbuhan gitu ya, ini akan terjadi pertumbuhan baik itu misalnya organ pencernakannya tumbuh, kemudian organ reproduksinya, organ pernafasannya, kemudian juga bulu gitu ya, untuk pertumbuhan bulu. Makanya dibutuhkan protein yang tinggi. Nah, apa bisa kompensasi pada fase berikutnya? Tidak bisa gitu ya. Jadi kalau terjadi kesalahan pemberian pakan pada fase starter ini, maka tidak bisa dikompensasi dengan fase berikutnya, karena kan terlanjur pertumbuhan sel-selnya, ya, perbanyakan selnya di awal itu sudah tidak bisa maksimum gitu ya, ketika proteinnya kurang gitu ya. Kalau fase berikutnya itu kan tinggal pembesaran sel gitu ya. Tapi kalau pada awal-awal pertumbuhan itu perbanyakan sel gitu ya. Nah, kalau kemudian selnya nggak banyak gitu ya, maka yang dibesarkan kan juga nggak banyak gitu ya. Jadi pada fase starter ini adalah masa kritis gitu ya, karena di situ terjadi perkembangan berbagai organ tubuh dan juga bulu, juga tulang gitu ya. Jadi tidak bisa kemudian karena yang ada itu pakan grower, saya beri grower aja. Nanti kalau sudah punya uang lagi, mau saya ganti nanti fase grower saya ganti dengan fase starter biar produksinya tinggi, nggak bisa ya. Jadi pemberian pakan itu sesuai dengan fasenya ya, nggak bisa dibolak-balik gitu. Jadi kalau fase starter juga butuh protein yang tinggi karena di situ ada perkembangan organ-organ tubuh gitu ya. Nah, ini fase grower. Fase grower ini adalah fase ini ya, fase darah. Ya, kalau kita lihat fase darah ini kebutuhan protein kasarnya ini turun lebih kecil dari kebutuhan saat starter. Kalau saat starter tadi kan minimal 19% ya. Ini kemudian turun menjadi 17% gitu ya, menjadi 17%. Kemudian bagaimana dengan serat kasarnya? Karena ini organ pencernakannya sudah lebih baik pertumbuhannya, maka serat kasarnya bisa dinaikkan dari 6,5 menjadi 7%. Itu maksimum ya, maksimum. Kemudian ada lemak kasarnya juga maksimum ya, tidak minimum. Tapi kalau energi metabolismenya itu minimum ya. Jadi energi metabolismenya ini diturunkan kalau pada fase grower, karena fase grower ini tidak boleh burung puyuh tidak boleh terlalu gemuk gitu ya. Maka energinya juga diturunkan menjadi minimal 2.600 kilokalori per kilogram. Sedangkan aflatoksin, kemudian kadar air, kadar kalsiumnya ini masih sama gitu ya. Kemudian laisin, metionin, cysteine ini relatif juga berubah, tetapi tidak banyak. Nah, ini fase darah gitu ya. Jadi fase darah ini yang harus dicermati, proteinnya pasti lebih rendah ya dari fase starter. Kemudian jadi fase grower itu biasanya umur 21 hari sampai dengan umur 42 hari atau 3 sampai dengan 6 minggu.
Kalau fase starter itu biasanya 1 sampai 3 minggu atau umur 1 hari sampai 21 hari. Kemudian 21 hari sampai 42 hari itu disebut fase grower. Kemudian fase layer ini adalah umur lebih besar dari 6 minggu atau lebih besar dari 42 hari. Jadi burung puyuh itu mulai bertelur kapan? Mulai bertelur ketika sudah umur 6 minggu atau sekitar 42 hari. Nah, tetapi pada saat bertelur, awal-awal bertelur itu tentu saja produksi bertelurnya belum semua burung puyuh bertelur gitu ya, masih 1-2 yang bertelur, kemudian nanti tambah lama tambah banyak yang bertelur gitu ya. Jadi nanti misalnya umur eh, berapa 8 minggu ya itu sudah sekitar mungkin 50 sampai 60% itu sudah bertelur ya. Jadi kalau nanti misalnya saudara penelitian tentang produksi telur gitu ya pada burung puyuh, nah itu jangan diambil sampelnya pada awal-awal bertelur, jangan dimulai ketika 6 minggu belum, karena produksinya belum stabil. Jadi nanti saudara kan kesusahan dengan data yang diperoleh gitu ya. Jadi kalau mau penelitian menggunakan eh, produksi telur, produktivitas telur, maka diambil kalau sudah produksinya itu stabil gitu ya. Jadi nanti data yang didapat itu menjadi lebih mudah. Nah, kalau kita lihat di sini untuk fase layer atau fase bertelur mulai lebih besar dari 6 minggu atau 42 hari ke atas gitu ya. Biasanya puyuh itu di akhir itu 2 tahun gitu ya. Jadi mulai 42 hari sampai 2 tahun ini susunan pakannya seperti ini. Ya, jadi protein kasarnya itu minimal 17%. Tetapi biasanya eh, peternak itu memberinya lebih dari 17%. Ada yang 19, ada yang 20 gitu ya. Kemudian serat kasarnya maksimum 7%, lemak kasarnya juga maksimum, kemudian energi metabolismenya juga lebih besar daripada fase grower gitu ya. Kemudian aflatoksinya sama maksimum gitu ya. Kemudian kadar airnya sama. Nah, ini yang berbeda kalsiumnya ya. Jadi kalau di fase starter dan grower itu kalsiumnya cukup 0,9 sampai 1,2% gitu ya. Tetapi pada fase layer ini kebutuhan kalsiumnya naik ya menjadi 2,5 sampai 3%. Nah, untuk apa? Nah, tentu saja untuk pembentukan kulit telur. Ya, kita tahu kulit telur itu sebagian besar komposisinya itu terdiri dari kalsium. Jadi harus kebutuhan kalsiumnya ini harus tercukupi, gitu ya. Kalau nanti kalsiumnya tidak tercukupi, maka akan ini kulitnya menjadi tipis-tipis. Kemudian kalau kulitnya tipis tentu risiko pecahnya tinggi dan tentu saja ini akan membuat kerugian ya bagi peternak ya. Jadi kandungan kalsium pada saat fase layer ini harus benar-benar diperhatikan ya. Demikian juga dengan kandungan asam aminonya. Kalau kita lihat di sini ada lysine, ada methionine, ada methionine dan cysteine. Jadi lagi, kalau saudara penelitian, saudara mau memelihara ayam, perhatikan kebutuhan pakannya. Dan kebutuhan pakannya itu dibagi 3 fase, gitu ya, 3 fase. Jangan sampai kemudian penelitian dari awal, dari umur sehari sampai dengan fase layer diberi pakan yang sama, gitu. Jangan ya. Jadi pemberian pakan itu ada fase-fasenya. Makanya ini yang juga harus saudara pahami ya. Jadi pakan itu diberikan sesuai dengan fasenya. Nah, ini contoh ransum burung puyuh ya. Jadi kalau saudara punya bahan-bahan, kemudian saudara mau menyusun ransum, maka saudara
bisa melihat tabel kebutuhan, kemudian saudara berapa sih bagian jagungnya, dedak halusnya misalnya itu bisa. Ini ada beberapa contoh untuk umur lebih kecil dari 3 minggu atau fase starter, kemudian fase grower dan fase layer. Nah, ini misalnya kita lihat di sini jagung kuning. Jagung kuning ini sumber energi dan sumber santin ya. Ini sebagai menyebabkan kulit telur, menyebabkan kuning telur ini warnanya menjadi cerah gitu ya. Itu karena ada santinnya. Jadi kalau kita lihat maka di sini kebutuhan jagung kuning ini ditingkatkan ya ketika pada fase darah, kemudian fase layer ya. Jadi kebutuhan energinya tercukupi, kemudian kandungan santingnya tinggi sehingga nanti kulit telurnya menjadi lebih cerah, lebih kuning. Kemudian dedak halus ini juga sebagai sumber karbohidrat atau sumber energi. Kemudian bungkil kelapa ini sebagai sumber protein atau juga bisa sumber energi. Kemudian bungkil kedelai ini adalah sumber protein. Nah, kedelai ini bisa diberikan dalam jumlah tinggi, tetapi kedelai itu biasanya harganya mahal gitu ya. Karena kedelai ini, bungkil kedelai ini juga sebagai sumber protein yang baik gitu ya. Tapi itu tadi harganya mahal. Makanya ini untuk meningkatkan proteinnya itu pada fase starter itu diberi bungkil kedelai yang tinggi. Kemudian nanti diturunkan ketika fase grower dan layer gitu ya. Jadi bungkil kedelai itu sebagai sumber protein. Kemudian tepung ikan ini sebagai sumber protein juga, tetapi tepung ikan itu biasanya tidak diberikan dalam jumlah besar ya, biasanya sekitar 10% gitu ya. Selain harganya mahal juga kalau tepung ikannya terlalu tinggi ini makanya juga menjadi uh, baunya itu tidak begitu enak gitu ya. Kemudian tepung tulang ini sebagai sumber kalsium gitu ya. Kemudian ada sumber mineral bisa dari top milk, kemudian minyak kelapa ini biasanya digunakan selain untuk sumber energi juga bisa digunakan untuk ini kalau mau misalnya mau dibuat pelet gitu itu kemudian lebih licin gitu ya, lebih licin. Itu untuk biasanya makanya minyak kelapa itu diberikan pada fase eh, darah dan fase layer ya. Jadi kalau bentuk pakan itu kan berbeda ya antara berbagai fase itu kan berbeda. Jadi kalau masih kecil itu biasanya tepung atau crumble gitu ya. Kemudian darah itu crumble, nanti layer itu bentuknya sudah yang bentuk pelet gitu ya. Nah, jadi untuk membuat pelet itu biasanya agar lebih bagus jadinya itu ditambah dengan minyak kelapa. Nah, ini untuk konsumsi pakannya. Nah, ini kalau kita lihat di sini konsumsi pakan pada umur sehari sampai itu. Kemudian kalau kita lihat umur lebih dari 42 hari, artinya fase layer sampai dengan di akhir umur 2 tahun, itu eh, kebutuhan 1 gram per ekor per hari. Ya, tinggal dikalikan aja, misalnya saudara memelihara 100 ekor, maka dikalikan itu yang dihabiskan. Tapi tentu saja pemberiannya harus lebih gitu ya, supaya asas ad libitum itu terpenuhi. Ad libitum itu selalu tersedia gitu ya, selalu tersedia. Jadi kalau misalnya kebutuhannya 21, maka pemberiannya apakah 22 gram atau 23 gram gitu ya. Jadi supaya apa? Supaya itu kalau saudara penelitian misalnya itu tidak kehabisan pakan gitu ya. Jadi pakan itu tetap
harus tersedia. Nah, jadi harus di atas kebutuhan yang dikonsumsi. Nah, ini kebutuhan airnya. Kemudian bagaimana dengan manajemen pemeliharaannya? Ya, jadi setelah tahu pakannya, ya, jadi kalau mau melihara puyuh sudah tahu pakannya, maka kemudian bagaimana manajemen pemeliharaannya? Nah, ini ada beberapa hal yang juga perlu diperhatikan untuk manajemen pemeliharaannya ini. Ini kita lihat perkandangannya misalnya ya. Jadi memang yang ideal itu untuk semua ternak gitu ya itu suhunya sekitar 20 sampai 25 derajat Celcius. Tetapi tentu saja seperti Sidoarjo, Gresik, kemudian Surabaya, ini pasti suhunya di atas ini. Nah, ini tentu saja bagaimana cara pemeliharaannya, tentu saja kalau sudah adaptasi juga nggak apa-apa gitu. Nah, cuman memang kalau pada panas yang tinggi itu tentu saja harus disediakan air minum yang lebih banyak. Kemudian juga supaya imunitasnya terjaga dengan baik, maka harus ditambah dengan vitamin itu sering kemudian menjadi stres kemudian tidak bertelur. Nah, untuk mengatasi ini maka supaya tidak stres, misalnya diberi anti stres. Anti stres itu biasanya terdiri dari apa? Vitamin C. Ya, vitamin C itu biasanya anti stres itu ya dari vitamin C. Kemudian kelembaban kandangnya itu sekitar 30 atau sampai 80%. Dan penerangan itu juga penting, terutama kalau saat mendung atau musim hujan gitu ya. Nah, ini perlu dilakukan penambahan penyinaran. Tapi Indonesia itu sebetulnya sudah apa kaya gitu ya dengan sinar matahari kalau siang hari ya. Kemudian tata letak kandang sebaiknya diatur agar sinar matahari dapat masuk ke dalam kandang. Nah, ini makanya kalau membuat kandang itu sebaiknya membujurnya ke arah mana? Ke arah barat timur gitu ya, bukan utara selatan. Kalau kalian biasanya bingung ya, Gen Z ya kalian itu ya itu mesti kalau ditanya utara selatan barat timur gitu itu bingung gitu ya. Eh, Patokannya ya gampang sebetulnya kalau terutama yang muslim ya, jadi yang disebut barat itu ya kiblat kita kalau sholat ya. Jadi kalau membuat kandang yang baik itu membujurnya adalah barat ke timur gitu ya, barat ke timur bukan utara selatan. Nah, kalau utara selatan itu dikhawatirkan itu paparan sinar mataharinya terlalu keras gitu ya. Kalau pagi misalnya mendapat sinar matahari dari pagi sampai dengan sore, sore juga terpapar sinar matahari, siang juga terpapar, pagi juga terpapar. Tetapi kalau membujurnya ke barat dan ke timur ke barat itu tetap mendapatkan sinar matahari yang baik, tetapi intensitasnya tidak terlalu tinggi. Itu kenapa dikatakan sebaiknya kandang yang ideal adalah membujur dari barat ke timur. Kemudian model kandangnya ada yang liter, tapi liter ini jarang ya. Yang lebih banyak digunakan adalah kandang baterai. Ya, jadi biasanya juga ada kakinya kandangnya itu ya, kakinya itu sekitar berapa setengah meter gitu ya. Kemudian baru kandangnya gitu. Dan kalau liter itu biasanya yang banyak dipakai itu untuk broiler gitu ya. Tapi kalau untuk puyuh itu jarang yang memakai sistem liter atau lantai skam. Biasanya kandang baterai kemudian menggunakan ram dari kawat-kawat gitu ya. Nah, bagaimana dengan ukuran kandangnya? Ukuran kandangnya itu setiap 1 meter persegi ini bisa untuk 100 ekor anak puyuh gitu ya, bisa 100 ekor anak puyuh. Selanjutnya kalau berdarah itu 1 meter persegi itu bisa untuk 60 ekor dan pada ketika sudah umur 42 hari atau masuk fase liar itu
per meter perseginya bisa untuk 40 ekor puyuh. Ya, jadi tentu saja kapasitas itu makin besar fasenya itu makin per meter perseginya ini makin kecil yang bisa ditampung. Nah, kemudian bagaimana dengan kandangnya? Ada kandang untuk induk pembibitan. Nah, tentu saja ini berfungsi sebagai kandang induk. Tentu saja juga kepadatan kandangnya bisa diatur gitu ya. Tentu lebih idealnya ya karena akan digunakan sebagai induk ya tidak terlalu kredit gitu. Kalau terlalu kredit nanti khawatirnya juga ada kanibalisme di situ. Kemudian kandang induk petelur, kandang ini berpengaruh langsung terhadap produktivitas dan kemampuan menghasilkan telur yang berkualitas. Besar dan ukuran kandang akan digunakan harus sesuai dengan jumlah puyuh yang dipelihara. Kemudian kandang puyuh untuk fase starter, gitu ya. Ini kandang ini merupakan kandang bagi anak puyuh umur 1 sampai 3 minggu atau 21 hari, gitu ya. Jadi ini menjaga agar anak puyuh sehat itu harus memerlukan brooder atau pemanas buatan ya sama seperti itik seperti ayam. Jadi pada awal-awal pemeliharaan ketika dia tidak dipelihara dengan induknya maka kebutuhan panas buatan atau brooder ini wajib ada gitu ya karena untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan yang lebih baik. Kandang ini perlu dilengkapi alat pemanas. Biasanya ukuran yang sering digunakan tingginya lebarnya 100, kemudian panjangnya 100, tingginya 40 cm untuk kandangnya dan tinggi kakinya itu sekitar 50 cm. Nah, karena ini untuk fase umur 1 sampai 3 minggu, maka bisa menampung per meter perseginya itu 100 ekor. Kandang untuk burung puyuh fase grower yaitu 3 sampai 6 minggu dan fase layer lebih dari 6 minggu, bentuk ukuran maupun peratanya sama. Yang membedakan adalah kapasitasnya saja, gitu ya. Kapasitasnya tentu saja makin dikurangi. Penyiapan bibit anak burung puyuh umur sehari disebut dengan di all while. Lama penetasan telur, ya tentu saja karena telurnya kecil, ini butuh waktu yang lebih pendek. Ya. Kalau untuk produksi telur tentu dipilih betina yang produktif, untuk produksi daging adalah jantannya, dan untuk pembibitan, jadi kalau pembibitan itu nanti betina dicampur dengan pejantan. Jadi inseminasi buatan pada unggas itu masih belum lazim gitu ya, belum teknologinya masih agak susah beda dengan pada sapi gitu ya. Sapi memang ibu-ibu itu berkembangnya adalah pada hewan besar dan pada unggas itu masih dengan kawin alam. Pemeliharaan tentu saja pemberian air minum, pemberian pakan dan minumnya. Pakan puyuh dapat berbentuk tepung, pelet, atau crumble. Bedanya apa sih? Bentuk tepung, pelet, dan bentuk tepung, crumble, dan pelet itu yang membedakan. Kalau tepung ya sudah saya tahu ya seperti tepung gitu ya. Kemudian crumble itu butiran, ya bentuk butiran kecil-kecil. Nah kalau pelet itu biasanya penampang ukurannya itu sama, panjangnya yang beda, tapi penampangnya itu yang sama, penampangnya sama. Misalnya dibuat garis tengahnya itu misalnya 0,3 cm gitu ya, itu garis tengahnya. Tetapi panjangnya itu enggak sama biasanya, tetapi garis tengahnya itu sama, itu yang disebut dengan pelet. Kalau crumble itu butiran, itu yang membedakan. Kemudian untuk pengontrolan penyakit bisa divaksin ND pada umur 4 sampai 7 hari, bisa melalui tetes mata atau air minum, dan tiap 2 bulan sekali melalui suntikan. Memang kalau vaksin itu kalau melalui tetes mata akan lebih efektif gitu ya, dibanding melalui
air minum. Kalau air minum itu kan melalui ini ya, melalui saluran pencernaan. Kalau uh, kalau tetes mata itu biasanya lebih efektif gitu ya. Jadi dosisnya tentu saja berbeda antara dosis tetes mata dan dosis air minum. Kalau air minum itu melalui tercerna ya, jadi melalui pencernaan sehingga dosisnya harus lebih besar daripada tetes mata. Nah, kemudian dibiking atau potong paruh ini juga perlu dilakukan pada umur 1 hari dengan memotong sepertiga paruhnya. Jadi dengan lempeng yang dialiri listrik, kemudian disentuhkan di situ, kira-kira sepertiga bagian dari paruh. Nah, ini kemudian nanti diulangi lagi ketika masuk fase air untuk mencegah kanibalisme dan pemburusan pakan. Jadi tujuan debagging adalah untuk agar tidak terjadi kanibalisme. Kalau uh, kanibalisme ini saling mematuk sehingga terjadi luka ya kalau paruhnya itu terlalu runcing. Tapi kalau paruhnya itu dipotong tidak terlalu runcing, maka kalau melukai juga tidak akan sakit gitu ya. Kanibalisme ini juga bisa terjadi karena kepadatan kandang yang tinggi, ya. Kandang yang terlalu crowded itu bisa terjadi kanibalisme. Kemudian kekurangan pakan dan stok pakan, kekurangan mineral itu biasanya juga menyebabkan kanibalisme. Penanganan yang salah sehingga menjadi stres atau suhunya terlalu tinggi sehingga ternak itu stres, maka juga akan muncul kanibal. Nah, ini yang harus diwaspadai karena kalau uh, misalnya nanti paruhnya terlalu runcing, dia bisa mematuk telurnya sendiri atau mematuk temannya, dan kalau luka tentu saja bisa menyebabkan sakit kalau tidak ditangani dengan baik, itu bisa berakibat fatal. Nah, ini untuk pemeliharaan puyuh petelur. Kalau memang tidak untuk tujuan pembibitan, hanya untuk telur konsumsi, tidak perlu ditambah dengan pejantan karena dapat menambah biaya pakan, dan telur yang fertil kualitasnya akan cepat turun. Nah, ini mulai bertelur umur 6 minggu, kemudian produksi telur per tahunnya sekitar 200 sampai 300. Nah, berbeda dengan itik yang bertelur pada pagi hari, kebiasaan telur puyuh ini bertelur pada malam hari. Kalau ayam siang hari ya. Berat burung puyuh dewasa sekitar 140 gram, kebutuhan pakannya sekitar kalau layer itu sekitar 20 ya, 20 gram. Kemudian kebutuhan proteinnya juga minimal 17%, tapi biasanya bisa diberikan 20% dengan enzim metabolisme sekitar 2.800. Umur 18 minggu, ini produksi telurnya tinggi, 75,56%. Dan kemampuan produksinya, jadi puyuh itu bisa diakhir pada umur 2 tahun. Nah, ini untuk pemeliharaan burung puyuh pedaging. Ini dipanen umur 31 sampai 37 hari, beratnya sekitar 110 sampai 120 gram. Kalau daging burung puyuh itu tidak begitu disukai ya, beda dengan itik. Kalau itik itu kan banyak restoran itik gitu ya, restoran bebek gitu ya. Tapi kalau burung puyuh jantan ini masih jarang, masih kurang disukai gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat kandungan gizinya juga cukup baik ya. Jadi kandungan proteinnya, lemaknya, kemudian kalsiumnya, fosfor, tiamin, vitamin B-nya, zat besinya, vitamin A-nya itu cukup tinggi ya. Jadi kalau saudara mengkonsumsi telur itu sebetulnya vitamin dan kandungan gizinya itu sudah bagus ya, cuma sudah cukup bagus. Tapi ada satu yang hampir nggak ada di telur itu, yaitu vitamin C ya. Jadi kalau saudara misalnya penggemar telur gitu ya, nah kalau misalnya hanya makan telur saja, itu saudara harus menambah makan buah gitu ya, yang kandungan vitamin C-nya tinggi sehingga kebutuhan zat gizinya itu memenuhi. Tapi telur itu adalah sumber gizi yang bagus ya, kecuali tadi vitamin C-nya yang
sangat kurang. Jadi harus ditambah dengan makan buah, makan sayur gitu ya. Nah ini telur burung puyuh ini kalau dibandingkan dengan ayam ras dan ayam kampung mempunyai kelebihan kandungan proteinnya tinggi dengan kandungan lemaknya yang rendah. Maka ini akan baik digunakan sebagai diet gitu ya karena kita lihat lemaknya itu rendah. Ya, kalau ayam ras itu 11,3, maka burung puyuh ini hanya sekitar 8,24%. Nah, puyuh betina umur 3 minggu, umur 42 hari, ini sudah bertelur dan 3 minggu kemudian ini produksinya sudah 60-70%. Jadi kalau sudah mau penelitian, ini sekitar 3 minggu, 2 atau 3 minggu itu dari awal produksi itu biasanya produksinya sudah lumayan stabil gitu ya. Jadi saudara bisa memulai penelitian ketika sudah 2 atau 3 minggu kemudian. Nah, tentu saja hasil utamanya adalah telur dan hasil sampingnya adalah daging, bulu, dan feses. Fesesnya tentu saja bisa digunakan sebagai pupuk kandang. Kemudian pengontrolan penyakit, ya puyuh yang sehat tadi divaksinasi, terutama ND gitu ya. Selanjutnya diberikan air minum yang mengandung vitamin dan mineral. Ya, jadi itu kemudian tentu saja penanganannya sama kalau sakit ya harus diobati dan tentu saja diisolasi. Baik, saya kira ini yang bisa saya berikan di kuliah burung puyuh hari ini dan ini saya di kelas ini yang terakhir ya, nanti saya pindah di mata kuliah genetika hewan. Baik, ada pertanyaan dari kuliah hari ini? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri kuliah hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.